Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patiha Nurasana dari kelas Akuntansi 3A, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan pada PT Pakuan Jati yang bergerak di sektor properti dan real estate. Ada beberapa topik yang akan dibahas, diantaranya yaitu yang pertama ada analisis perbandingan, analisis rasio, analisis common size, analisis trend, analisis DuPont, analisis cross-section, analisis time series, analisis sumber dan penggunaan kas, analisis sumber dan penggunaan modal kerja, kemudian yang terakhir ada analisis break-even point. Sebelum masuk ke hasil analisis, saya akan memaparkan sedikit terkait tentang profil perusahaan. PT Pakuan Jati adalah perusahaan terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1982 dan berkantor pusat di Surabaya. Perusahaan ini dikenal sebagai pengembang terintegrasi dengan portofolio yang mencakup pusat perbelanjaan, perkantoran, apartemen, hotel, dan proyek residensial. PT Pakuan Jati telah mengembangkan sejumlah proyek ikonik seperti Pakuan Mall, Kota Kasablanka, dan Gandaria City. Selanjutnya ada analisis perbandingan. Analisis perbandingan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Di sini saya menggunakan pendekatan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Analisis ini dilakukan pada dua laporan keuangan utama, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi. Pada analisis perbandingan neraca, persentase perubahannya dihitung dengan rumus total tahun berjalan dikurangi total tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan total tahun sebelumnya. Sebagai contoh, di sini ada akun jumlah aset sebesar 4% pada tahun 2019 atas 2018 yang diperoleh dari total aset 2019 dikurangi total aset 2018, kemudian dibagi dengan total aset 2018. Begitupun seterusnya. Kemudian pada analisis perbandingan laba rugi, perhitungannya sama dengan analisis perbandingan neraca, yaitu total tahun berjalan dikurangi total tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan total tahun sebelumnya. Di sini ada pendapatan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 2%, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 45%, kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 sebesar 44%, dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 5%. Untuk analisis selanjutnya ada analisis rasio. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kesehatan dan efisiensi operasional perusahaan guna mendukung pengambilan keputusan manajerial dan investasi. Ada 4 rasio utama yang akan dibahas, yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas. Analisis ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Untuk rasio likuiditas sendiri ada beberapa indikatornya. Di sini saya hanya menampilkan current ratio dan quick asset test ratio. Untuk perhitungan current ratio dapat dihitung dengan membandingkan aktiva lancar dengan utang lancar. Sedangkan untuk quick asset test ratio dapat dihitung dengan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi dengan utang lancar. Rasio leverage. Analisis ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur modalnya serta menilai keuangan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Di sini terdapat diagram debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Debt to asset ratio atau DAR dapat dihitung dengan membandingkan total utang dibagi dengan total aset. Dan pada debt to equity ratio atau DER dapat dihitung dengan membandingkan total utang dengan total ekuitas. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Di sini ada kedua rasio, yaitu ada asset turnover dan receivable turnover. Asset turnover dapat dihitung dengan membagi penjualan dengan total aset.
Kemudian ada untuk receivable turnover dapat dihitung dengan membagi penjualan dan dengan piutang. Pada receivable turnover, PT Pakuan Jati mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2021, kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Analisis ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan aset dan ekuitasnya. Di sini ada gross profit margin dan atau GPM dan return on equity atau ROE. GPM dapat dihitung dengan membagi laba kotor dengan penjualan. Untuk ROE dapat dihitung dengan membagi laba bersih setelah pajak atau EAT dengan total ekuitas lalu dikalikan dengan 100%. Untuk analisis yang ketiga yaitu ada analisis common size. Analisis ini memudahkan perbandingan kinerja keuangan dengan mengungkapkan setiap pos laporan keuangan sebagai persentase dari total. Analisis common size digunakan untuk melihat komposisi masing-masing akun dalam neraca dan laba rugi. Pada neraca, total aset digunakan sebagai dasar untuk membagi akun-akun aset, dan total liabilitas dan ekuitas digunakan untuk membagi akun-akun liabilitas dan ekuitas. Sehingga hasil akhir dari total aset dan total liabilitas dan ekuitas berjumlah sebesar 100%. Persentase dari total aset, liabilitas, dan ekuitas dari 2018 hingga 2022 menunjukkan stabilitas dan perubahan dalam struktur keuangan perusahaan. Kemudian untuk analisis common size laba rugi, perhitungannya sama dengan analisis common size neraca. Hanya saja di sini akun pendapatan itu yang dijadikan sebagai penyebut atau pembagi. Sehingga akun pendapatanlah yang bernilai 100%. Selanjutnya ada analisis tren. Analisis tren digunakan untuk mengidentifikasi pola perubahan kinerja keuangan dari waktu ke waktu guna memprediksi arah perkembangan perusahaan di masa depan. Cara menghitung analisis tren adalah dengan membagi setiap akun pada tahun yang bersangkutan dengan akun yang sama pada tahun dasar, yaitu 2018. Di sini saya mengambil 2018 sebagai tahun dasar. Oleh karena itu, nilai untuk tahun 2018 diberi angka 100%. Sebagai contoh, di sini ada jumlah aset lancar pada tahun 2018 sebesar 100%, mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 102%, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 91%, kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 dan pada tahun 2022. Untuk analisis tren laba rugi, perhitungannya sama dengan analisis tren pada neraca. Pada analisis tren laba rugi, pendapatan dan laba bruto menunjukkan fluktuasi dengan tren yang mengarah ke pemulihan pada tahun 2021 dan 2022 setelah penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Analisis selanjutnya yaitu ada analisis DuPont. Analisis ini bertujuan untuk menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi ROE guna memahami kontribusi elemen-elemen seperti profitabilitas, efisiensi operasional, dan penggunaan leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan. Analisis DuPont menghasilkan hasil akhir yaitu ROE. Di sini dipaparkan ada ROE pada tahun 2018 sebesar 18,46%, pada tahun 2019 sebesar 17,90%, pada tahun 2020 sebesar 6,36%, pada tahun 2021 sebesar 8,08%, dan pada tahun 2022 sebesar 8,84%. Selanjutnya ada analisis cross-section. Analisis ini membandingkan kinerja PT Pakuan Jati dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Di sini ada rata-rata aritmetika ROA pada tahun 2018 sebesar 5,90%, didapat dari total ROA sebesar 29,52% dibagi 5. Kemudian ada rata-rata tertimbang ada 38,27%, didapat dari ROA pada tahun 2018 pada PT Pakuan Jati dibagi total ROA keseluruhan. Kemudian ada median, yaitu
nilai tengah yang telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Didapatlah ROA pada tahun 2018 sebesar 4,65%, ROA pada 2019 sebesar 4,63%, kemudian ROA pada tahun 2020 sebesar 0,99%, pada tahun 2021 2,11%, pada tahun 2022 5,98%. Untuk modus yaitu data yang lebih sering muncul untuk ROA pada tahun 2018 dikarenakan tidak ada data yang dominan, maka tidak ada. Untuk nilai bukunya sendiri yaitu ada 0,49, kemudian ada nilai buku pada tahun 2019 sebesar 0,54. Selanjutnya ada analisis time series. Di sini ada ROA perbandingan dan analisis tren penjualan. ROA perbandingan dilakukan dengan membandingkan ROA antar perusahaan dan ROA industri pada industri yang sama. Pada PT Pakuwon Jati mengalami kenaikan pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 dan 2022. Selanjutnya ada analisis tren penjualan. Tujuan dilakukan analisis tren penjualan adalah untuk mengidentifikasi pola perubahan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu guna memprediksi arah perkembangan perusahaan di masa depan. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa penjualan perusahaan mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan ramalan yang telah dibuat. Selanjutnya ada analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini mengidentifikasi perubahan dalam aset, liabilitas, dan ekuitas, serta bagaimana perusahaan mengelola kasnya dari tahun ke tahun. Dapat dilihat dalam tabel bahwa jumlah aset selalu meningkat dari tahun 2018 sampai 2022. Sedangkan pada jumlah liabilitas mengalami penurunan pada tahun 2018, jumlah ekuitas mengalami penurunan pada tahun 2019, dan jumlah liabilitas dan ekuitas mengalami kenaikan. Selanjutnya ada sumber dan penggunaan modal kerja. Di sini ada dua komponen, yaitu modal kerja kuantitatif dan modal kerja kualitatif. Modal kerja kuantitatif didapat dari total aset lancar, sedangkan modal kerja kualitatif didapat dari perhitungan aset lancar dikurangi dengan utang lancar. Modal kerja kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola sumber daya yang tersedia untuk biaya sehari-hari dari tahun 2018 hingga 2022. Di sini dapat dilihat bahwa dalam modal kerja kuantitatif selalu mengalami kenaikan, sedangkan pada modal kerja kualitatif mengalami penurunan pada tahun 2020, kemudian mengalami peningkatan kembali. Untuk analisis yang terakhir yaitu ada analisis break-even point. Analisis ini dilakukan untuk menentukan tingkat penjualan yang diperlukan agar perusahaan mencapai titik impas, sehingga manajemen dapat mengetahui harus memproduksi atau menjual pada jumlah unit sekian agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Analisis break-even point mencakup BEP unit, BEP rupiah, PM unit, PM rupiah, dan penjualan. Untuk perhitungannya sendiri, untuk menghitung BEP unit dapat dilakukan dengan rumus biaya tetap dibagi penjualan dikurangi variabel. BEP rupiah dapat dilakukan dengan rumus biaya tetap dibagi 1 dikurangi variabel dibagi penjualan. Untuk PM unit, biaya tetap ditambah laba dibagi penjualan dikurangi variabel. Untuk PM rupiah, biaya tetap ditambah laba dibagi 1 dikurangi variabel per penjualan. Untuk penjualan, kuantitas dikali jumlah yang harus diproduksi. Di sini untuk tahun 2018 untuk BEP unitnya sendiri yaitu ada 166 unit. Untuk BEP-nya ada BEP rupiahnya ada 691.144.050 rupiah. Untuk PM unit ada 1.420 unit. PM rupiah ada 5.913.246.630 rupiah.
Dan untuk penjualannya sendiri untuk tahun 2018 ada 7.880.668.385 rupiah. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga analisis ini bermanfaat bagi pemahaman kita semua tentang kinerja keuangan, khususnya pada PT Pakuwon Jati Tbk. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.